Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Manit. Di sini kita sedang cek lokasi untuk ekspor selanjutnya. Tapi kayaknya kalau melihat dari jalan sulit banget. Tapi kita coba cek lokasi terlebih dahulu. Ini kita juga membawa narasumber orang sini juga. Ini waktu menunjukkan jam 6 lewat, hampir maghrib ya. Insya Allah Bapak Arif masih mau menemani kami untuk cek lokasi tempat ekspor kita. Jadi kita juga nggak tahu sih ya, kalau akses seperti ini kalau malam katanya terpisah. Makanya saya buat video ini supaya kalian tahu gitu akses ke tempat pohon besarnya seperti apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Arif? Tempatnya orang pribumi aja sampai tersesat nih, dia nggak tahu akses jalannya, lupa. Berarti kan luar biasa kan, saking rimbunnya. Jalan menuju pohon besar sampai lupa. Menunjukkan jam 17.48. Makanya udah berburu. Saya kita masih cahaya ini bisa buat kita pulang. Jalan sini ada. Ya, untuk para subscriber, para penonton, jangan lupa pantengin terus channel Ustadz Manit dan nyalain keduaan agar kalian tidak ketinggalan dalam video-video terbaru kami. Maka bunyikan loncengnya, jangan lupa subscriber karena subscribe adalah gratis. Oke? Di sini mudah-mudahan konten kami menjadikan edukasi untuk kalian semua. Bahwa konten yang kita buat ini adalah kita sajikan salah satu cerita budaya yang budaya itu apa, budaya hantu itu kan masih katanya Posat, katanya apa pohon besar itu sering diberi sajen atau gimana? Oh iya, itu dia. Makanya kita lihat dulu. Katanya sih banyak sih yang memberikan sajen seperti itu. Cuman ya nggak tahu ya, karena kita belum sampai pohon besar itu.
Ini jalan sesungguhnya, Faris. Iya. Dia masih nggak berapa ini kayaknya. Padahal dia pribumi sini dan sering kesini. Tapi ini kelihatannya dia bingung. Sudah sampai. Faris, kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Jadi ini kalau mau ngawali badai kali ini. Faris. Rokok nih, sini. Gigi yang gede. Di itu dalam. Di dalam itu ada. Oh, ada. Kamarnya, gue nyari jalan dulu. Kamarnya ya. Di ini kantong gua. Belakang, kantong belakang. Ini. Oh, ada. Pesawat lewat. Gue ngikut motor dulu. Ya. Nyari jalan. Ustadz, hati-hati akarnya, jangan sampai tersenggol. Oh iya, katanya konon ada ini juga. Iya, ada lebahnya di atas. Ini pemirsa, salah satu bukti kekuasaan Allah. Pohon ini tumbuh ratusan tahun, masih berdiri kokoh seperti ini, masya Allah. Kita ajan dulu ya, pemirsa. Kita ajan dulu ya. Bulunya tapi nggak berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatil qa'imati sayyidil Muhammadin wasilata wal fadilah sarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa bizhuma qama mahduda lillahi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi teman-teman, kalau kita melewati satu tempat yang dirasa kita suasananya seperti ini, alangkah baiknya kita azan. Azan dan berdoa kepada Allah. Yang pertama doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus ada lagi bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah jaga selalu kita ya. Jadi di sini kita lihat pemandangan yang sangat menakjubkan dari pohon yang konon kata warga sekitar ini turun temurun ya cerita ini. Di sini itu
pohonnya itu sampai ratusan tahun gitu ya. Entah berapa tahun spesifiknya nggak tahu kita. Tapi yang perlu kita yang perlu kita kagumi adalah ini ciptaan Allah. Fosilnya. Fosilnya masya Allah ratusan tahun masih berdiri kokoh di bumi Allah. Masya Allah. Maka dari itu pemirsa, sepertinya Ustadz Galing kita seperti ini kayaknya untuk eksplor di sini karena memang aksesnya sulit ya. Kita hanya memberikan informasi saja bahwa di sini lokasinya. Untuk nanti eksplor selanjutnya malam hari kayaknya nunggu akses jalannya bisa kita lalui lewat pakai motor gitu ya. Jadi biar enak gitu. Cuman kalau untuk saat ini kita eksplor lokasinya di sini sudah kita tahu. Ya inilah salah satu kekuasaan Allah bahwa di sini ada pohon besar yang usianya ratusan tahun. Tapi juga banyak juga yang disalahpahami oleh masyarakat bahwa ini adalah angker. Ya, angker. Ya memang angker. Dan tempatnya jin. Tempatnya jin itu pasti di mana-mana, di rumah kita aja ada. Yang kita tempat tinggal aja ada gitu, apalagi di tempat seperti ini gitu. Makanya Ustadz Mamit ini memberikan edukasi kepada kalian, jangan pernah kita takut dengan hal-hal gaib seperti itu ya kan. Boleh kita percaya tapi jangan pernah takut. Kita takut sama Allah, masa jangan kebalik dong, kita takut sama hal gaib sedangkan kita meninggalin sholat aja nggak takut sama sekali. Masya Allah. Makanya itu harus direnungkan ya, direnungkan lagi. Dirikan sholat, perbanyak sholawat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di sini juga ada Mas Arif, ada teman Mas Arif. Ini karena memang pemirsa, ini Mas Arif ini karena kita mengganggu waktunya di waktu mau maghrib, makanya kita buru-buru kesini ini supaya kita nggak ketinggalan sholat maghrib. Makanya sekian eksplor dari saya, ya inilah tempatnya, lokasinya sudah kita tahu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa malam-malam kesini, ya cuman tidak kita janjikan, ya kan. Yang penting kita tahu lokasinya seperti ini dan pohonnya masya Allah besarnya seperti ini. Demikian saya tutup karena ini mau maghrib ya Pak Ustadz, Pak Aris. Makanya kita tutup. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cerita horor mantap ya. Ada bambu, ada gubuk. Ini kita dengar sholat maghrib, azan maghrib. Enak banget suasananya. Sini katanya sih sering, cuman nggak ngeganggu ya Pak Aris. Nggak, cuman hanya sekedar ya nyantai lah kan. Ada lihat seperti ini tuh tempatnya, gimana nggak nyantai tuh ya nyantai lah ya kan. Jin juga mau nyantai kan, KP-nya ini. Masya Allah. Kita ucapkan salam kepada hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solehin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Ustadz Mamit bersama Mas Aris di maghrib. Kita sebelum melakukan sholat maghrib kita coba ngobrol-ngobrol dulu di sini. Ini di sini kita di belakangnya ada pohon bambu. Ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Aris, Mas Aris. Ini ngomongnya Aris aja ya, bro. Kalau di sini tuh banyak kata orang sih ada yang duduk ya. Ya, ada penampakannya. Tuh. Ini apa nih? Apa suara? Maghrib ini? Ini maghrib. Orang sholat maghrib kita malah bikin video. Tapi nggak apa-apa ya. Sebelum kita melakukan sholat maghrib kita review dulu sebentar. Kita ucapkan salam, kita doa dulu bentar ke sini. Mudah-mudahan di sini tetap bersahabat, aura di sini tetap bersahabat pada manusia. Kita berdoa dulu. Pak Aris, kita berdoa.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala salatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin ma'bud hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina ma huwa kafir majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin maqasidana wa balligh muradana wa Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni as'aluka Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi suasananya seperti ini, tenang biasa. Tadi kayak ada suara ya, entah suara apa. Kayak suara apa itu, Mas? Ya, mungkin burung. Burung paling ya. Ini kadang-kadang ya, kita kadang-kadang ada suara, itu kadang-kadang langsung aja kan, yang disalahin jin. Wah, gua lagi aja katanya. Padahal itu burung bisa jadi gitu kan. Tapi sadu banget sih tempatnya. Gimana nggak tempat banyak duduk di sini. Banyak duduk katanya Pak Aris. Cuman ya nggak ngeganggu, mudah-mudahan. Aura juga enak ya. Ya kita bikin explore ini bukan ini Mas Aris, bukan masalah kita apa ya, sok-sokan enggak sih Bang. Kita masih ada juga rasa takut sebagai manusia. Cuman kadang-kadang ini kita ngasih edukasi juga gitu sama yang lain. Iya. Ya supaya ya jangan terlalu jadi bahan stigma negatif ya tempat-tempat seindah ini nih gitu loh. Kadang-kadang orang takut ya kan. Orang mikir yang aneh-aneh, ujungnya apa? Yang menguasain ya pikiran dia sendiri kan sebenarnya kan. Ya makanya saya pesan sama subscriber untuk konten-konten yang horor segala macam tetap boleh, monggo kita berkonten horor, monggo, tapi jangan membuat stigma yang menyesatkan lah ya. Kita masih ada Allah ya kan, yang harusnya ditakutin itu ya Allah gitu, cuma Allah aja gitu, yang lain enggak, jangan. Kita emang itu berdampingan ya kan. Dalam Qul a'udzu birabbin nas juga ada ya, minal jinna wan nas ya kan, inna khalaqtul jinna wal insa. Ini memang selalu apa, berdampingan, nggak bisa dipisahin jin sama manusia ini, cuman alamnya aja yang beda gitu. Mereka alamnya punya alam sendiri, jadi nggak mungkin juga mengganggu kita kalau kita nggak apa ya namanya merasa paling bisa, paling hebat segala macam, ya nggak bakal juga mereka menunjukkan eksistensi. Kan kalau kita merasa bahwa diri kita ini jin sama gua ya, memang ini apa namanya lebih kuat gua nih ya, seolah-olah sombong. Ya Allah mana mau ya kan ngebantu kita dalam keadaan sombong gitu. Makanya kita edukasi sama pemirsa, boleh percaya, boleh mengimani, kan memang ada ya hal baik itu perlu kita percaya juga ya kan. Dalam surat Al-Baqarah juga ada di situ hal-hal baik ya. Cuman ya itu tadi udahlah, masa dijadikan itu permasalahan ketakutan, jangan dijadikan itu ya. Begitu aja pemirsa. Ini udah maghrib ya, ini udah jam 6:30 juga, kita mau melakukan sholat maghrib ya. Kita sholat ibadah dulu ya. Demikian informasi yang saya sampaikan bersama Bapak Aris, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.